Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pecinta dunia supranatural, dunia mistis dan metafisika. Berjumpa kembali dengan Ternyata Bukan Mistis, sebuah tayangan yang mengkaji fenomena klinik dan gaib melalui kacamata ilmu pengetahuan. Ternyata Bukan Mistis hadir setiap malam Jumat di Palpres Official YouTube channel bersama Tuan Guru Fikri Juliansa bin Muslim, pendiri perguruan jaga diri Al-Hikmah 9779 Indonesia dan Antarabangsa. Penasaran? Saksikan terus Ternyata Bukan Mistis. Pemirsa Ternyata Bukan Mistis, malam ini Tuan Guru Fikri akan mengajak kita ke lembah Gunung Dempo Pagar Alam untuk mengupas mitos atau legenda yang sangat akrab di masyarakat Basemah, yaitu si pahit lidah atau serunting sakti. Konon katanya, si pahit lidah atau serunting sakti memiliki kesaktian, apapun yang dia sumpah akan berubah menjadi batu. Dan sebagian masyarakat Basemah masih percaya akan hal itu. Berikut penelusuran Tuan Guru Fikri langsung ke lembah Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Legenda si pahit lidah sangat akrab bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya pada masyarakat Basemah, Pagar Alam, dan Lahat. Dalam legenda itu dikisahkan seorang pangeran bernama Serunting dengan tuah sakti yang dia miliki di lidahnya, yang mampu membuat apapun yang dia sumpahi menjadi batu. Karena pahitnya lidah serunting sakti, dia juga dikenal sebagai si pahit lidah. Di masyarakat ada beragam versi kisah tokoh serunting sakti atau si pahit lidah. Mulai dari kisah perseteruan serunting sakti bersama Arya Terping yang menjadi muara dari serunting sakti mengasingkan diri untuk mendapatkan ilmu kesaktian. Namun ilmu yang dia dapat malah menyebabkan sumpahnya akan mengubah orang, hewan, dan benda berubah menjadi batu. Sedang di kisah yang lain, si pahit lidah berseteru dengan si mata empat. Mereka beradu kesaktian, namun berkat tipu muslihat si mata empat, si pahit lidah meninggal dunia. Belakangan si mata empat pun tewas setelah dia penasaran untuk merasakan pahitnya lidah si pahit lidah. Nah, kisah legenda itu sejalan dengan kondisi real yang ada di lapangan saat ini. Banyaknya ditemukan batu megalik baik di Pagar Alam dan Lahat yang berbentuk manusia, hewan, atau lainnya. Sebagian masyarakat masih percaya jika batu-batu itu merupakan wujud kesaktian si pahit lidah ini. Lantas, apakah benar batu-batu megalik yang ada di Pagar Alam dan Lahat itu akibat kutukan dari si pahit lidah? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam tayangan Palpres Official channel YouTube dalam program Ternyata Bukan Mistis. Sahabat pemirsa, sebagaimana diketahui dalam sejarah jagat Basemah bahwa tanah Basemah dipenuhi dengan kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk di dalamnya peninggalan kebudayaan megalitik. Namun dalam sisi tradisi lisan, banyak masyarakat yang menganggap bahwa tinggalan-tinggalan megalitik di Basemah ini merupakan hasil kutukan dari seorang yang sakti mandraguna bernama si pahit lidah atau serunting sakti. Sebagaimana yang kita lihat dalam visualisasi ini bahwa
ini adalah satu bentuk peninggalan kebudayaan megalitik bernama patung manusia dililit ular. Jadi patung manusia dililit ular ini, atau patung manusia yang dililit ataupun dilingkari oleh ular, dililit oleh ular, ini dikisahkan, termasuk dikisahkan oleh juru pelihara dari situs megalitik Tanjung Aroh, Kanda Lukman, bahwa patung ini berawal dari kisah sepasang manusia yang melakukan perzinahan di sawah. Kemudian karena aksi bejat mereka ini dilihat ataupun diketahui oleh Puyang Serunting Sakti ataupun si Pak Lidah, maka Puyang Serunting Sakti membuat sebuah serapah ataupun sumpah kutukan kepada sepasang muda-mudi di tengah sawah tadi. Kemudian beliau mengutuk mereka menjadi batu. Hai manusia laknat, jadilah kau batu. Nah, jadilah, menurut cerita, menurut legenda itu, jadilah sepasang manusia ini menjadi batu. Dan itu bisa kita saksikan di tengah persawahan di desa Tanjung Aroh, kecamatan Pagar Alam Utara, kota Pagaram, Sumatera Selatan. Nah, sahabat mirsa, menilik sejarah jagat bersemah, baik itu sejarah jagat bersemah Libau Semende Panjang, sejarah Atom Bungsu, sejarah asal-usul jagat bersemah, ataupun di buku sejarah bersemah, maupun catatan sejarah yang kami tulis sejak kurang lebih 27 tahun terakhir. Bahkan kami pernah mengadakan penelitian tentang eksistensi dan persamaan megalitik di Besemah pada tahun 1996, dimuat di salah satu media, dan juga menjadi sebuah hasil karya ilmiah remaja pada tahun 1996 di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ini mengisyaratkan bahwa batu-batu, patung-patung megalitik di Besemah, termasuk patung manusia yang dililit ular. Manusia yang dililit ular tersebut bukan karena kutukan si Pak Lidah, melainkan salah satu bentuk corak karya peradaban zaman batu besar atau zaman megalitik di masa 4000 tahun sebelum Masehi atau di zaman megalitikum. Jadi sekali lagi bahwa bukan sebuah kutukan si Pak Lidah atau Serunting Sakti, melainkan ini merupakan hasil karya peradaban di masa lalu, peradaban kebudayaan megalitik Besemah. Demikian sahabat mirsa, ternyata kutukan si Pak Lidah tentang patung manusia yang dililit ular ini bukan merupakan sumpah serapah atau kutukan dari si Pak Lidah itu sendiri ataupun Serunting Sakti, melainkan hasil karya pendukung kebudayaan megalitik. Ternyata bukan mistis. Secara ilmiah, fenomena ini tentunya tidak bisa diterima begitu saja tanpa didasari hipotesa atau analisa yang jelas. Kisah si Pak Lidah dengan sumpahnya yang mampu merubah manusia, hewan, atau benda menjadi batu, jika kita mengacu pada ilmu pengetahuan atau pandangan ilmiah, akan sulit dibuktikan. Karena kisah-kisah tersebut hanya sebatas mitos atau legenda yang berkembang di masyarakat dan berkisahkan secara turun-temurun. Tapi paling tidak, dengan adanya kisah itu, banyak pesan moral yang kita bisa dapat, mulai dari menjauhi sikap iri dengki, hingga menjaga teguh kepercayaan yang kita pegang. Saksikan terus kami setiap malam Jumat hanya di Palpres Official YouTube Channel, dan ternyata bukan mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.